Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feby Azura. Saya dari Tadris IPS 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang sudah saya pilih, yaitu hakikat peserta didik dan implikasinya terhadap pendidikan Islam. Definisi peserta didik adalah setiap manusia yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Secara terminologi, peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan perkembangan sehingga mereka masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian serta sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. Nah, di Al-Quran juga ada loh yang membahas tentang peserta didik, yaitu surah Al-Kahfi ayat 60, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'a bahraini au amdiya hukuba, yang artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan terus berjalan sampai bertahun-tahun. Nah, dalam perspektif filsafat Islam, hakikat anak didik terdiri dari beberapa macam, yaitu 1. Anak didik adalah darah daging sendiri, orang tua adalah pendidik bagi anak-anak, maka semua keturunannya menjadi anak didiknya di dalam keluarga. 2. Anak didik adalah semua anak yang berada di bawah bimbingan pendidikan di lembaga formal maupun non-formal. 3. Anak didik secara khusus adalah orang yang bekerja di lembaga pendidikan tertentu yang menerima bimbingan, pengarahan, nasihat, pembelajaran, dan berbagai hal yang berkaitan dengan proses pendidikan. Adapun penjelasan lain mengenai etika yang wajib dimiliki juga pahami oleh peserta didik supaya ia dapat belajar dengan baik dan mendapatkan ridho dari Allah, yaitu 1. Peserta didik hendaknya senantiasa membersihkan hatinya sebelum menuntut ilmu. 2. Tujuan belajar hendaknya ditunjukkan untuk menghiasi roh dan berbagai sifat keutamaannya. 3. Memiliki kemauan yang kuat untuk mencari dan menuntut ilmu di berbagai tempat. Setiap peserta didik wajib menghormati pendidikannya. 5. Pendidikan hendaknya belajar secara sungguh-sungguh dan tabah. Dalam belajar, sangat dituntut kepada peserta didik agar memiliki etika dan akhlak yang baik, mulia, serta sifat sabar terhadap pendidik atau gurunya. Implikasi peserta didik terhadap pendidikan Islam, yaitu 1. Peserta didik bukan merupakan miniatur orang dewasa, akan tetapi memiliki dunianya sendiri. Hal ini sangat penting dipahami agar perlakuan terhadap mereka dalam proses kependidikan tidak disamakan dengan pendidikan orang tua, baik dalam aspek metode pengajar, materi yang akan diajarkan, sumber bahan yang digunakan, dan lain-lain sebagainya. 2. Peserta didik adalah manusia yang memiliki referensiasi, periodisasi, perkembangan, dan pertumbuhan. Pemahaman ini cukup untuk diketahui agar aktivitas pembelajaran kependidikan Islam disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan yang pada umumnya dilalui oleh orang-orang peserta didik. Nah, hal ini sangat beralasan karena kadar kemampuan peserta didik ditentukan oleh faktor dan periode perkembangan atau pertumbuhan potensi yang dimiliki. 3. Peserta didik adalah orang atau manusia yang memiliki kebutuhan, baik itu kebutuhan jasmani maupun rohani.
Yang harus dipenuhi di antara kebutuhan tersebut adalah kasih sayang, rasa nyaman, harga diri, realisasi diri, dan lain sebagainya. Kesemuaan itu penting dipahami oleh pendidik atau tugas-tugas kependidikan dapat berjalan secara baik dan lancar. 4. Peserta didik adalah makhluk Allah yang memiliki perbedaan individual, baik yang disebabkan oleh faktor bawaan maupun lingkungan di mana dia berada. Pemahaman tentang diferensiasi individual peserta didik sangat penting untuk dipahami oleh seorang pendidik. Nah, hal ini disebabkan karena menyangkut bagaimana pendekatan yang dilakukan peserta didik untuk menghadapi ragam sifat yang berbeda tersebut dengan suasana yang dinamis tanpa harus mengorbankan kepentingan salah satu pihak atau kelompok. 5. Peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi atau fitrah yang dapat dikembangkan dan berkembang secara dinamis. Di situ tugas pendidik adalah membantu mengembangkan dan mengarahkan perkembangan tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan yang diinginkan, tanpa melepaskan tugas kemanusiaannya. Baiklah, segini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.